Okay, ladies and gentlemen, good afternoon. Good afternoon, everybody. Good afternoon, ladies and gentlemen. First of all, I want to say thanks to our God that give us health and prosperity and good condition in this time. So I want to discuss about business communication. In this topic is about interview. Do you know about interview? In this topic, I want to explain again about public speaking, because public speaking is very important for us. Ya, kenapa public speaking itu penting? Kenapa kita harus mempelajari wawancara? Karena apa? Setiap mahasiswa yang akan keluar dari kampus itu pasti yang namanya mencari pekerjaan. Nah, dia harus bisa mempelajari tentang public speaking, bagaimana mereka bisa menguasai mentalnya sendiri untuk bisa menguasai audiens seperti itu. Kemudian apa yang bisa kita pahami, apa yang bisa kita jelaskan sehingga audiens itu bisa mengerti apa yang kita bicarakan. Ya. Kemudian public speaking juga digunakan pada saat kita berkomunikasi dengan klien, ya. Semisal kita menjadi seorang wirausaha, kita berbisnis, kita harus bisa menempatkan diri kita menjadi pribadi yang bisa berempati. Kita bisa mendengarkan, bisa menjadi pendengar yang baik, seperti itu. Kemudian mempunyai etika yang baik, biar nanti kita bisa mendapatkan klien, customer, seperti itu. Pada perusahaan konstruksi itu juga sama, ya. Kita juga akan bisa mendapatkan tender apabila kita bisa berkomunikasi baik dengan setiap orang. Kita tidak pernah cacat hukum, kita tidak pernah menyakiti hati orang lain, kita tidak pernah mengecewakan orang lain. Segala sikap dan tingkah laku kita juga baik, seperti itu, ya. Seperti misalnya, ya, saya pernah kerja di kontraktor itu, di situ ada proyek 324 miliar. Waktu itu subkonnya Pertamina, ya. Nah, kantor saya mendapatkan tender 5 miliar. Itu atas dasar apa? Atas dasar relasi, komunikasi yang baik dengan para bos-bos Pertamina, kemudian subkonnya di Meta FC Jakarta, seperti itu. Jadi memang kita itu diminta untuk bisa berkomunikasi baik, kita punya relasi yang baik. Akhirnya kalau kita punya relasi yang baik, kita akan diberikan proyek seperti itu, diberikan tender seperti itu, ya. Nah, setelah kita mendapatkan proyek, maka kita harus bisa menjalankan proyek itu sebaik-baiknya, itu, ya. Oke, I want to explain about interview, ya. Oke, nanti akan saya jelaskan satu persatu. Oke, saya lanjutkan lagi, ya, dengan interview. Nah, wawancara, interview sebelum kalian memasuki dunia kerja, ya. Ada sebuah cerita di sini, ya. Ada beberapa tata cara bagaimana orang itu bisa langsung keterima pekerjaan dan tidak, gitu, ya. Dilihat dari interviewnya, dari wawancaranya. Nah, di sini prosesnya dari tanya jawab dua orang antara interview dengan interviewee untuk memperoleh informasi. Informasinya itu tentang apa? Tentang diri kita, latar belakang pendidikan kita, pekerjaan kita sebelumnya, kurikulum fittingnya kita seperti apa, pengalaman hidup kita seperti apa, seperti itu, ya. Nah, ini ada beberapa teknik, ya, wawancara, bagaimana kita bisa lolos dalam ujian wawancara kerja atau tes wawancara interview, ya, dimana kita akan dikorek habis apa kelebihan kita, apa kekurangan kita, seperti itu. Ada kasus seperti ini, ada dua narasumber, ya, dua peserta wawancara. Yang satunya itu memiliki sopanan, yang satunya tidak. Nah, waktu itu memang pintunya dibuka, ya, waktu itu, ya, pintu dibuka, kemudian
peserta wawancara yang pertama langsung masuk, tidak mengetuk pintu, langsung masuk untuk tes wawancara kerja. Tapi yang peserta yang kedua, dia ketuk pintu, walaupun itu pintunya sudah dibuka, itu kita tetap, istilah Jawanya, kulon dulu, seperti itu. Pintunya kita ketuk dulu, selamat siang Pak, mohon maaf saya apakah boleh masuk sekarang, misalnya seperti itu. Oh ya silahkan masuk, silahkan duduk. Nah kita baru duduk. Kemudian dari situ akan kelihatan mana yang memiliki kesopanan, mana yang tidak. Akhirnya yang diterima apa? Padahal dari segi penilaian akademiknya itu sama, tapi dari segi emotional intelligence-nya, dari segi skill-nya, dari segi dia memiliki etika, akhirnya tim SDM akhirnya memutuskan untuk menerima tadi yang mengetuk pintu dengan cara sopan dan bicara sopan dan memulai dengan mengetuk pintu, seperti itu. Nah, jadi memang dalam perusahaan ini akan kita dikorek kelebihan dan kekurangan kita itu apa, gitu ya. Nah, kemudian orang itu bisa berhasil atau gagal itu tergantung dari kemampuan pelamar itu dalam berkomunikasi dan juga menjawab pertanyaan ya. Nah, seperti itu. Maka kita harus berhati-hati. Seperti itu. Ini dari wawancara kerja yang tradisional. Kemudian wawancara kerja yang behavioral, yaitu dari kinerjanya, performanya. Pada saat dia bekerja pada pekerjaan yang sebelumnya, itu menjadi indikator dan bisa meramalkan atau forecasting gitu ya, memperkirakan perilakunya itu seperti apa. Awalnya dia bekerja di mana, kemampuan bekerjanya seperti apa, berapa lama dia bekerja. Nah itu menjadi dasar gitu. Keberhasilan maupun kegagalan dalam wawancara ini sangat bergantung pada kemampuan pelamar dalam menggambarkan situasi yang berhubungan dengan pertanyaan wawancara secara rinci dan terfokus gitu. Nah itu dari segi wawancara kerja tradisional dan juga behavior. Nah kemudian memang kita harus bisa memperhatikan ya, kita harus bisa mengetahui company profile dari perusahaan yang dituju. Yang harus diperhatikan di dalam ruang wawancara itu apa? Ya, diharapkan menunggu ya di ruangan tunggu, kemudian duduk dengan rapi seperti itu ya. Disediakan jam dinding. Nah, itu biasanya ada petunjuk toilet, kita harus perhatikan petunjuk toiletnya ya, jangan malu-maluin. Mau ke toilet aja bingung misalnya. Kursinya juga memang disediakan yang nyaman. Di bawah meja disediakan majalah atau brosur tentang company profile. Itu ya yang harus diperhatikan di ruangan wawancara. Ya, kemudian ada beberapa faktor negatif yang memang harus dihindari ya. Tidak boleh berdiplomasi ataupun bicara yang kurang sopan, itu juga nggak boleh ya. Atau sebelum kita memasuki pada perusahaan yang sebelumnya, kita menceritakan tentang kejelekan masa lalu, mengeluhkan teknologi pada perusahaan masa lalu, atasannya bagaimana. Nah itu juga nggak boleh ya. Jadi visi ke depan itu yang penting. Jangan melihat dari kejelekan-kejelekan di masa yang lampau. Seperti itu. Ya, jangan menyalahkan perusahaan, atasan atau teman-teman yang sebelumnya. Seperti itu. Nah, faktor negatif yang memang harus dihindari adalah tidak bisa fokus. Ya, tidak bisa fokus dalam menjawab pertanyaan. Makanya kalau kita sebelum masuk interview itu memang harus sarapan dulu, kemudian kita harus benar-benar sehat, waras dan tidak sedang mabuk misalnya ya, tidak sedang ngantuk dan sebagainya. Harus fokus pada wawancara dan pembicaraannya apa, kita harus fokus. Gagal memberikan pertanyaan kepada pewawancara. Nah, ini juga perlu diperhatikan ya, jangan sampai faktor-faktor negatif ini dilaksanakan. Berulang kali bertanya apa yang dapat diberikan perusahaan kepada saya kalau saya melakukan. Ya, mesti kita akan memberikan kontribusi yang positif pada perusahaan tersebut gitu ya. Jangan langsung meminta gaji yang tinggi ya. Itu menandakan bahwa kalian itu
hanya berorientasi pada money atau perorangan, kurang persiapan gitu ya. Itu juga perlu dihindari. Itu faktor negatifnya memang harus dihindari. Nah, kemudian problem solvingnya bagaimana? Nah, sebelumnya memang harus tahu tempatnya itu di mana, timbangan caranya itu di mana, seperti itu. Kemudian kalau bila tidak ada pemberitahuan jenis pakaian, maka harus menggunakan yang formal, bersih, dan rapi seperti itu. Mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin diajukan pada pewawancara, mungkin kita harus bisa datang tepat waktu 10 menit lebih awal dan bersikap yang ramah dan sebagainya. Bila ada formulir ya diisi dengan baik dan bersikap ramah pada satpam, customer service dan sebagainya. Nah, itu sedikit tip-tip dari saya. Mungkin kalian bisa mempraktekkan nanti di kelas ya, yang memang hal-hal yang positif yang harus dilakukan, apa yang harus dihindari, kemudian apa yang harus dipersiapkan, tangannya harus bagaimana, itu memang nanti dipraktekkan gitu ya. Kalau baca teori saja mungkin kalian nggak bisa, memang itu harus praktek gitu ya. Kenapa anak-anak D1, D3 itu cepat bekerja? Karena mereka lebih terlatih, lebih banyak prakteknya. Maka dari itu kuliah saya nanti akan saya banyakin praktek, biar nanti kalian itu bisa paham ya, apa yang harus saya lakukan, apa yang tidak boleh saya lakukan. Seperti itu ya. Jadi jangan sampai salah kostum ya, seperti itu, yang mencolok dan sebagainya. Kemudian masalah gaji ya, itu ikuti standar aja, gaji yang ada di situ berapa gitu. Oke, nanti kita ketemu di kelas dan kemudian akan saya minta untuk kalian praktek di kelas seperti itu. Oke, thank you very much for your attention. Terima kasih sudah melihat channel saya. Ikuti channel saya berikutnya ya. Selamat siang ladies and gentlemen. Thank you very much for your attention this time. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.